Ini bukanlah tentang pekerjaan, tapi ini adalah profesi yang mana profesi guru itu sering direndahkan karena gaji, tapi insya Allah dimuliakan karena mentransfer ilmu kepada banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah mantap menuju kebenaran dunia akhirat. Selamat berjuang, wahai kaum guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khosiin, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan nomor induk mahasiswa 25031011212. Pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Nurul Amin, Jombang, Jember, Provinsi Jawa Timur, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 dengan materi Daulah Umayyah di Damaskus, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan dari saya. Semoga video berikut bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama, marilah kita doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Guru absen dulu. Yang pertama ada Abdul Fattah Jazilul Fawaid. Oke. Denny Rahardi, Ahmad Afif Anadil, Prabu Ihwanuddin, Andika Sobirin, Rizky Banda, Esa Bintang, Bagus Zainul, Dafa Maulana, Nailul Kirom, Azril Fatailah, Sandi Andriansyah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mari kita doakan
teman kita yang tidak bisa hadir agar bisa segera mengikuti pelajaran. Dan sebelumnya kita berdoa dalam hati juga, mudah-mudahan orang tua kita diberi keberkahan hidup, sehat walafiat dan kelancaran segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Guru akan cek kerapian. Nah, ini hari Selasa ya. Bajunya putih, abu-abu dan berdasi. Oke, terima kasih sudah lengkap. Selanjutnya untuk mengenang perjuangan pahlawan kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah kelahiranku. Di sanalah aku berdiri, dan nuriku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kemanapun negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kemanapun negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Folder. Coba video. Bukan. Daulah Umayyah. Iya, klik gitu kali. Bukan, close. Yang video. Nah, itu ya. Ini? Iya. Matikan. Ini. Ya Pak. Klik, gila. Gila. Iya. Gila. Iya. Nah, marne putaran ya. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini. Namun sebelumnya kita akan review pelajaran yang pertemuan sebelumnya. Nah, yang mana pertemuan yang lalu adalah tentang awal mula Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah. Ada yang tahu siapa pendiri Daulah Umayyah? Oke, Iwan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagus. Nah, itu hasil pelajaran kita kemarin. Selanjutnya mari kita simak. Namun ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, menguraikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus.
mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim masa Daulah Umayyah di Damaskus, meneladani nilai keilmuan, kerja keras dan toleransi dari peradaban Islam klasik, dan yang terakhir menunjukkan sikap aktif, santun, dan bertanggung jawab dalam diskusi. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya mari kita simak ada video tentang Daulah Umayyah. Dinasti Umayyah, sejarah dari era kejayaan hingga kematian. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa tahkim atau perang sifil, yaitu antara kubu Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang sifil terjadi usai kematian khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk memilihnya. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada Januari 661 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sebenarnya kekhalifahan Umayyah dimulai. Pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama hampir 90 tahun dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Luasnya wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandoi oleh para pemimpinnya, dengan seabad penaklukan yang terjadi di kalangan dari Umayyah sendiri. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol, menaklukkan Andalusia terjadi pada 711. Baik, itulah video pembelajaran kita hari ini tentang berdirinya Daulah Umayyah, masa kejayaan, dan juga masa keruntuhan. Ya, jadi video singkat ini mengajarkan kita bahwa suatu negara itu bisa saja runtuh karena keegoisan atau mungkin pertikaian dalam pemerintahan. Oke, ada yang mau tanyakan? Baik, tidak ada ya. Selanjutnya Pak Guru akan tambahkan sedikit materi ya. Ini ada materi tambahan dari luar video ya tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Klik aja, klik. Oke, nah ini tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah yang mana setelah wafatnya Sayyidina Ali, Khalifah keempat, dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, putra Sayyidina Ali. Ya, namun Sayyidina Hasan kurang mampu, ya banyak godaan dan lain sebagainya sehingga mengundurkan diri dan diserahkan. Disitulah Muawiyah bin Abi Sufyan muncul sebagai pemimpin pertama dan mengganti daulahnya menjadi Daulah Umayyah. Nah,
Selanjutnya ada peran Hasan bin Ali dan Amal Jamaah. Amal Jamaah itu artinya persatuan, tahun persatuan ya, yang mana Sayyidina Hasan itu menyatukan berbagai kaum ya, menyatukan berbagai kaum dengan proses yang sangat lama dan sangat alot, yang nantinya juga berujung ya dengan kekalahan sehingga Muawiyah menjadi pemimpin. Selanjutnya ada perubahan sistem dari Khulafaur Rasyidin yang tadinya menggunakan musyawarah menjadi monarki dengan sistem pemerintahan turun-temurun. Maksudnya dipimpin setelah ayahnya ada anaknya, setelah anaknya anaknya lagi, begitu terus. Selanjutnya, oke, masa kejayaan Daulah Umayyah. Pertama, ekspansi kekuasaan Islam. Ekspansi itu namanya perluasan wilayah, itu ya. Wilayahnya luas sampai ke Mesir. Kemudian pembangunan di bidang pembangunan banyak berdiri masjid-masjid megah dan juga gedung-gedung departemen. Di bidang ilmu pengetahuan juga sudah disebarluaskan Al-Quran, Al-Hadis, dan juga beberapa ilmu agama lainnya. Nah, faktor kemunduran Daulah Umayyah. Faktor pertama internal. Internal itu dari dalam ya, adanya pertikaian politik, gaya hidup boros, ya, ketidakadilan sosial dan lain sebagainya. Faktor eksternalnya ada gerakan pemberontak dari kaum Syiah dan Khawarij, ya, sehingga membuat kondisi pemerintahan tidak stabil. Dan terakhir ada kemunculan Daulah Abbasiyah. Nah, ini yang nanti akan membuka era baru setelah Daulah Umayyah. Oke, baik. Di situ ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa berdirinya Daulah Umayyah sampai runtuhnya Daulah Umayyah berdasarkan kurikulum berbasis gender. Selanjutnya, Pak Guru akan membagi kelompok ya, untuk kalian adakan diskusi terkait Daulah Umayyah. Silakan yang depan ngadepnya ke belakang ya. Nih. Hadapnya ke sini ya. Terus ini Iwan sama Deni hadapnya ke belakang. Yang ini biar baca. Enggak. Nah, itu adalah tugas kalian untuk bahan diskusi ya. Silakan diisi pertanyaannya di situ ya. Diisi jawaban dari pertanyaan. Selamat bekerja dan berdiskusi.
Ya, oke. Nanti maju ya, maju semua. Nah, ini pas 4-4 ya. Maju. Silakan tentukan siapa yang ngomong kayak kemarin ya. Hah? Ngomongnya kami akan menyampaikan hasil diskusi. Itu ya. Saja ya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami lah iso kayak gitu ya. Ya. Yang belakang ngerti ya. Tentukan siapa sing kate ngomong. Nanti tinggal baca selesai wes. Nah, di kertasku mau rek. Sudah diskusinya? Oke, baik. Kalau sudah, mari silakan dipresentasikan ke depan ya. Semua anggota kelompoknya maju ke sini ya. Tentukan yang bicara siapa dan sampaikan hasil diskusi kalian. Silakan mulai dari kelompok 1. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, siapa pendiri dinasti Umayyah? Jawabannya Muawiyah bin Abi Sufyan. 2, tahun berapa Daulah Umayyah berdiri? Jawabannya tahun 660 Masehi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan tanya, akan saya terangkan. Ada, silakan tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Prabu dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya sebutkan masa kejayaan Daulah Umayyah. Jawabannya 1, perluas wilayah. 2, pembangunan gedung pemerintahan dan masjid. 3, banyak barang Al-Quran dan hadis serta ilmu agama lainnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan maju. Ada Dava dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi di kelompok kami. Soalnya, faktor keruntuhan Daulah Umayyah. Jawabannya 1, perencanaan politik. 2, rebutan kekuasaan. 3, gaya hidup boros. 4, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak. Hebat sekali ya. Jadi itu cara berdiskusi. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Tak pandu sih, ice breakingnya tepuk pramuka aja ya. Tahu ya? Oke. Oke, biar tidak tegang, mari kita ice breaking sebentar. 2 kali tepuk pramuka. Ini yang ngantuk, jadi gak ngantuk ya. Terima kasih sekalian. Oke, Bapak akan evaluasi pelajaran hari ini dan juga terkait aktivitas kalian di diskusi barusan. Jadi begitu cara diskusi ya. Nah, kalian harus kerjasama
bertukar pikiran dengan sesama teman atau anggota diskusi, menentukan mana jawaban yang pantas. Ya, mungkin ada jawaban yang lain. Maaf Pak, ada bos. Tidak ada, tutup. Oke, evaluasi selanjutnya adalah tentang keaktifan kalian selanjutnya, yaitu sama-sama bekerja, sama-sama berpikir. Jadi siapa yang punya pemikiran ditampung dulu ya, ditampung kemudian digabungkan jadi satu berdasarkan sumber belajar yang kalian punya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi Daulah Abbasiyah. Oke, Daulah Abbasiyah yang akan Pak Guru sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk terakhir mari kita doa dulu. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran hari ini akan bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian sudah menyempatkan belajar, hati-hati di jalan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar. Get it when I get back.